Hai sahabat Mirai Aset, it's BBM Showtime. Di Belajar Bareng Mirai Aset, kita akan sama-sama belajar untuk mengupgrade your knowledge and your experience untuk menghadapi capital market. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya mendapatkan cuan ketika market lagi bearish. Yuk langsung saja kita ngobrol dengan Pak Agus Bazoka. Jadi sahabat Mirai Aset, kita sebagai investor dan trader juga harus selalu mengantisipasi kondisi market. Karena market di pasar saham bisa naik juga bisa turun, alias bisa bull atau juga bearish. Nah langsung saja nih kita ngobrol dengan Pak Agus, kenapa sih penyebab dari market nih bearish? Dan kadang ngerasa bearishnya berkepanjangan nih Pak Agus. Baik Bu Alia, halo sahabat Mirai Aset, kita akan belajar dulu tentang penyebab kenapa market itu bearish. Yang pertama, kita tahu dalam pasar saham itu ada bid dan offer. Di situ ada permintaan dan penawaran. Oke. Apabila penawaran itu lebih besar jumlahnya daripada permintaan, biasanya harga akan turun. Oke. Karena banyak yang pengen jualan ya Pak ya. Penjualan, Oke. betul. Atau disebutnya diguyur. Oke. Nah itu biasanya marketnya jadi merah. Kenapa mereka melakukan ini? Jadi itu dipengaruhi oleh psikologis daripada investor. Oke. Nah, psikologis investor itu berubah-ubah sesuai dengan informasi yang diterima. Oke. Jadi dari news News, gitu, dari rumor-rumor gitu betul. ya. Pertama dari news. Kalau kita lihat news itu sekarang kan secara pasar global itu ada yang namanya inflasi. Dengan ada inflasi maka suku bunga akan naik Ya. dan Indonesia terdampak. Oke. Begitu juga nanti akan berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah. Oke, jadi ternyata yang mempengaruhi psikologi ini adalah konsumsi informasi yang terdapat di luar sana ya Pak ya? Betul. Oke. Terus yang kedua kemungkinan bisa juga ketika dia membeli sesuatu yang salah terus cemas nih. Oh deg-degan ya? Deg-degan. Kayak salah pilih nih. Salah pilih. Oke. Biasanya kalau sudah cemas seperti itu maka dia akan memberikan suatu reaksi bagaimana sih supaya kembali modal. Atau mengamankan atau lah ya? mengamankan Oke. daripada modalnya. Nah, itu bisa dijual dengan gain, bisa dijual dengan BEP BEP ya? ataupun cut loss. Dengan harapan dipindahkan ke Saham lain? saham lain atau produk efek yang lain seperti reksadana, obligasi, Atau deposito atau juga deposito bisa ya? juga bisa seperti itu. Dari berbagai faktor penyebab kondisi market bearish, sebenarnya masih ada peluang nggak sih sebagai trader ataupun investor untuk tetap bisa opportunity dapat cuan nih Pak? Halo sahabat Mirai Aset, potensi cuan itu kita bisa lihat sebagai contoh berikut. Oke. Nah, kemarin tanggal 27 saya sempat membeli Bank Mandiri, BMRI. Kenapa tuh alasannya Pak Agus beli Bank BMRI? Mandiri. Yang pertama pasti fundamentalnya udah bagus ya Bu. Ya betul. Terus yang kedua, kalau untuk saham-saham yang LQ45 katakan itu turunnya lebih dari 6%, itu sesuatu yang wah ya Bu ya. Seperti Oke. satu Jadi signal. ini memang udah signal opportunity ya? Betul. Oke. Nah, cuman sahabat Mirai Aset, kita bisa belajar dan melihat dari menu yang ada di hot. Kita buka quote, kita pilih stock price. Pada tanggal 27 Maret kemarin, Bank BMRI, yaitu Bank Mandiri, itu turun sebesar 6,42%. Ya? Persen. Wah ini jarang-jarang ya Jarang-jarang, Pak ya? Oke. betul Bu. Nah ini sepertinya opportunity ya, dan saya melakukan pembelian. Oke, tapi sebelumnya boleh diceritain dong ke sahabat Mirai Aset, kenapa Pak Agus memilih BMRI di kala tekanan IHSG lagi bearish nih? Betul. Yang pertama kita melihat bahwa BMRI atau Bank Mandiri itu secara fundamental cukup bagus. Oke. Kedua, mungkin ini news ya Bu ya, setelah expired date-nya dividen, Oke. biasanya itu saham akan turun. Oke. Nah, itu makanya dilakukanlah pemilihan dasarnya yang simpel seperti itu. Yang kedua, lalu kita cross check ini Bu. Biasanya kita pakai chart nih. Oke. Nah, kita pakai ke multi chart. Nah, ketika kita lihat Bank Mandiri, nah di sini ini Bank Mandiri itu ada satu gap yang cukup gede ya Bu ya. Oh ya, bener banget tuh, turun ya dari betul. hampir all time high kembali ke 10.400-an nih ya, sahabat Mirai Aset. Ini ketika prime-nya minutes.
Oh, Nah, oke. jadi lebih pendek. Tapi kalau kita mau lebih panjang ya kita bisa ganti ke Daily. daily. Ya. Nah, ini yang semakin memperkuat kita kapan sih waktunya masuk dan ada potensi atau tidak. Kita Oke. bisa melihat dari Chart yang berikut ada. ya. Gitu. Di tengah kondisi market yang lagi bearish, mungkin sahabat Mira Aset ingin tahu nih sinyal kepastian opportunity itu gimana sih melihatnya Pak Agus? Sahabat Miraset, di sini kita bisa buka yaitu multi chart, dan di sebelah kanan itu ada beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk melihat opportunity dari suatu saham. Oke. Yang pertama kita akan melihat adalah trennya, itu yang seperti ini. Itu klik apa Pak tadi? Klik Coba yang sekali di lagi. sebelah kanan ada tools, itu Oke. adalah hurufnya F, function, Oke. terus kita pilih auto trendline. Oke, dan langsung akan muncul seperti Akan ini. muncul seperti Tanpa ini. kita perlu tarik-tarik garis lagi ya Pak ya. Betul. Nah, Oke. dari sini kita bisa melihat yaitu support dan resisten. Resisten. Nah, terus yang kedua, kita bisa juga melihat patternnya daripada candle yang ada. Yaitu kita bisa lihat di sini ada patternnya. Dan Oke. apabila ini ada nomor yang ada di sini ini, teman-teman, ini kita bisa lihat apa maksudnya pattern di sini. Oke. Nah, seperti ini. Adalah long White white body. body. Oke, itu menandakan bentuk dari lilinnya tersebut ya Pak Betul. ya, candlestick-nya. Agar sahabat Mira Aset tidak lagi kebingungan, yuk Pak Agus akan menjelaskan step by step strategi apa saja yang dapat kita pakai saat bearish market. Sahabat Mira Aset, strategi yang kita bisa gunakan, yang pertama kita harus membuat setting plan daripada trading kita. Dalam memilih suatu saham, dipastikan itu yang pertama, saham yang kita pilih adalah saham sehat. Ya. Artinya kesehatan dari suatu saham itu diukur menggunakan analisa fundamental. Oke. Yang kedua, dengan demikian kita tidak membeli sembarang saham yang turun. Karena kita tahu kondisi fundamentalnya oke. Oke, Ya. itu. Nah, untuk memperkuat, biasanya saya mengecek kembali dari fundamental, yaitu menggunakan analisa teknikal. Kapan kita mau membeli saham tersebut? Atau waktu yang tepat, Betul. harga yang oke. Oke, sehingga dengan demikian kita berharap suatu saat nanti ketika jual itu kita mendapatkan keuntungan atau gain yang cukup besar. Yang kedua, kita menggunakan strategi yaitu akumulasi dana dengan DCA, Dollar Cost Averaging, dengan harapan bahwa kita bisa meminimalisir risiko. Oke. Risiko apa? Yaitu risiko ketika kita salah timing masuknya, Bu. Nah, ketika menggunakan metode ini, walaupun kita nanti salah, tapi dana yang digunakan adalah bertahap. Ya, atau jadi mencicil. nggak langsung semuanya. Betul, nggak Oke. langsung lamsam ya, langsung Ya. semuanya. Terus yang kedua, dengan demikian kita berharap dengan risiko yang terukur tersebut, kita mendapatkan satu rasa kenyamanan lah. Karena tadi dicicil sih ya Betul. belinya. Tapi kekurangannya adalah gain yang kita dapatkan juga akan menjadi lebih kecil. Oke, tapi kan kita tetap meminimalisir resiko. Step selanjutnya adalah ketika kita sudah membeli suatu saham, kita bertujuan dengan saham ini apakah untuk jangka panjang sebagai seorang investor atau juga sebagai trader. Ya. Nah, kalau trader berarti kita akan melihat peluang short time daripada trading yang kita lakukan. Oke. Nah, contoh yang tadi di atas kita sudah sampaikan, yaitu ketika kita membeli Bank Mandiri, ternyata untuk jangka pendek pun kita bisa mengambil keuntungan. Walaupun keuntungannya itu tidak sebesar ketika kita menyimpan untuk jangka waktu yang agak lama. Panjang. Dan ini yang paling utama, sahabat Mira Aset, adalah psikologi trading kita. Nah, itu penting banget Penting, tuh. ya. Karena keberhasilan suatu trading itu sebagian besar ditentukan oleh money management dan psikologi trading. Ya, kemantapan dan keteguhan hati ya Pak ya, Betul. memilih saham ini, membeli dan menjualnya nih. Nah, kenapa? Karena setiap investor ketika melihat harga itu turun, biasanya tangan itu gatal untuk selalu enter ya Bu ya. Betul nggak? Itu penyakit yang sering kita alami, gatal untuk enter. Dan ketika kita melakukan itu tidak didasari oleh satu analisa dan persiapan mental yang kuat, sehingga ketika kita salah, kita akan merasa kecewa. Jadi ingat lagi ya sahabat Mira Aset, cara memanage psikologi trading itu harus diiringi dengan memiliki strategi trading plan ya Pak ya. Betul. Sahabat Mira Aset, setelah kita menyusun setting trading plan, yang terpenting kita juga harus men-setting psikologi kita.
Karena yang tahu psikologi kita hanya kita sendiri. Biasanya seorang investor ketika melihat harga-harga turun, itu gatel tangannya ya, ingin enter. Dan itu kadang-kadang di luar daripada kendali yang ada di kita. Ketika mengalami kesalahan, maka muncullah di situ rasa was-was. Ya, emosinya mulai ikutan ya. Nah, karena was-was dan cemas, maka dia akan melakukan pembelian yang kadang-kadang tidak terkontrol. Atau di luar dari trading plan tersebut. Dengan harapan, saham ini bisa kembali ke BEP, sehingga kita nggak rugi, nggak untung gitu ya. Nah, itu yang kita sering alami untuk persiapan ketika kita melakukan trading plan. Siapkan psikologi kita, ada psikologi yang bisa kita tentukan oleh diri sendiri, yang tidak bisa diatur dan diarahkan oleh pihak luar. Makanya sahabat Mirai Aset tetap harus keep calm and tetap focus on trading plan. Dan step yang paling akhir adalah apabila kita tidak nyaman, artinya berkepala dingin melakukan trading, lebih baik sementara kita tutup dulu, kita rehat sejenak, dan kita mulai belajar lagi untuk mengupdate kita punya ilmu, baik itu analisa fundamentalnya, analisa teknikalnya. Oke, jadi penting juga untuk punya self reflection ya Pak ya. Betul. Untuk stop sejenak, istirahat dan kembali memulai lagi. Betul. Sehingga ada istilahnya kita punya prinsip stay away from the market. Ya, kalau perlu ya jauhilah market untuk sementara. Kita mundur selangkah untuk mendapatkan cuan yang lebih banyak di masa yang akan datang. Sebagai trader ataupun investor, kita sama-sama tahu bagaimana menghadapi berbagai tantangan di market, kadang naik, kadang turun. Dan tentu kita tahu juga kalau mencari profit jauh lebih mudah ketika market sedang dalam uptrend. Tapi ternyata ngobrol sama Pak Agus, walaupun market bearish alias downtrend, ada strategi di mana kita bisa mencari opportunity ya Pak ya? Betul Bu Alia dan sahabat Mirai Aset, yang terpenting ketika kita mau trading, siapkan psikologi diri kita sendiri untuk trading. Yang kedua, susun setting plan kita dengan baik. Dan yang ketiga, selalu update dan belajar tentang analisa-analisa yang ada di capital market. Dengan demikian, kita berharap semakin tenang, semakin sabar, maka cuan ada di depan mata. Makanya sahabat Mirai Aset, untuk kamu para newbie ataupun advance investor dan trader, saksikan terus belajar bareng Mirai Aset hanya di YouTube Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di episode BBM selanjutnya dan pastinya happy cuan!